Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dokter Puah. Tentunya di channel yang sama ini agar apa? Hidup kita lebih sehat, semangat, dan bermanfaat. Nah, para bunda yang saat ini sedang hamil, ngobrol sehat kita kali ini adalah menjawab pertanyaan ataupun kegalauan bunda, yaitu bagaimana dokter tips dan triknya agar bisa melahirkan normal. Nah, para bunda, setiap kita wanita yang sedang hamil pasti berharap kehamilannya nyaman dan aman, persalinannya lancar, ibu selamat, bayi pun sehat. Itu kan idaman daripada setiap kita. Nah, banyak sekali akhir-akhir ini seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan karena tidak ada persiapan yang matang, maksud saya baik itu persiapan fisik maupun mental, itu ujung-ujungnya melahirkannya tidak bisa normal, harus operasi, dan kadang-kadang indikasi daripada operasi itu juga tidak jelas. Saya contohkan yang paling sederhana saja. Kenapa ibu yang dulu ini kan katakanlah kehamilan kedua, kenapa anak pertamanya dulu kok dioperasi? Karena nggak buka-buka dokter. Nggak buka gimana maksud saya? Saya tanya lagi, iya ditunggu dalam waktu 1 hari 1 malam tetap aja bukaannya 1. Nah kalau memang buka 1 kan memang belum masuk dalam fase persalinan, misalkan seperti itu. Atau ada lagi yang mengatakan dioperasi karena takut sakit. Nah sebetulnya tidak ada indikasi sesar karena takut sakit ya. Karena sebetulnya nantinya untuk pemulihannya kan lebih sakit sesar daripada lahir normal. Oke, kita tidak membahas masalah sesar ya kali ini ya para bunda ya. Jadi khusus ngobrol sehat kita, pada kesempatan ini saya batasi adalah tips dan trik supaya bisa melahirkan normal. Oke, jadi tadi sudah saya katakan di depan, itu butuh persiapan fisik maupun mental yang baik. Nah, namanya tips dan trik, saya berikan poin-poinnya saja ya. Dimulai sejak kapan nih? Yang pertama, harus melakukan ANC yang teratur kepada dokter Anda ataupun bidan Anda ataupun tenaga kesehatan lainnya. ANC yaitu antenatal care, pemeriksaan kehamilan secara rutin, teratur, berkualitas. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan bahwa saat ini untuk sepanjang periode kehamilan, ANC itu minimal adalah 6 kali. Ya, dulunya kan 4 kali, sekarang bertambah menjadi 6 kali. Yaitu trimester 1 kali untuk dipastikan hamil, betul di dalam kandungan dan sebagainya. Trimester keduanya 2 kali, berarti sudah 3 kali ya. Trimester ketiganya berapa? 3 kali, jadi total 6 kali ya, 1, 2, dan 3, 6 kali. Itu ANC yang berkualitas, itu harus dimulai. Kemudian yang penting, tips dan trik yang kedua adalah pola hidup sehat nih para bunda. Menjaga berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang, itu juga mempengaruhi. Kalau Anda obesitas, tentunya kesulitan untuk melahirkan normal ya. Jadi berat badan ideal. Nah dokter, orang hamil kan pasti gemuk. Iya, tapi kan ada batas kriteria wajarnya. Naiknya sepanjang periode kehamilan itu berapa kilo. Kalau sebelum hamil berat badan dia 40, hamil jadi 90, nambahnya yang 50 kilo kan tidak wajar. Paham ya maksud saya ya? Jadi pola hidup sehat dengan cara menjaga berat badan ideal. Nah, pola hidup sehat yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah harus apa? Ini, mengelola stres ya, nggak boleh stres. Hamil itu proses alami. Bersyukur sebagai wanita bisa hamil. Jadi kalau positive thinking, karena hamil ini proses alami, bukan sakit, maka saya juga akan melahirkan secara normal. Itu mempengaruhi mindset kita, itu mempengaruhi ya. Jadi pola hidup sehat tadi mempengaruhi baik itu gizi, berat badan ideal, dan juga mengelola stres. Nah, yang penting tips yang ketiga, rutin berolahraga. Nih para bunda ya, olahraga tentunya yang sesuai dengan umur kehamilannya. Low impact, berjalan kaki bagus, berenang lebih bagus lagi ya, karena semua otot-otot bergerak begitu ya. Senam boleh, yoga hamil boleh ya, itu semua olahraga yang
bagus yang mendukung untuk bisa terjadinya atau untuk bisa berlangsungnya proses persalinan yang normal. Nah, kemudian tips yang keempat yang tidak kalah pentingnya Bunda, ikutilah kelas prenatal. Kelas prenatal maksudnya kelas ibu hamil itu, di situ akan dipelajari mulai dari kehamilan, persalinan sampai dengan merawat bayi. Ini penting banget ya. Jadi di dalam kelas prenatal juga nanti diajari tentang senam hamil juga. Kemudian diajari tentang teknik pernapasan, kemudian teknik relaksasinya. Jadi pada waktu kesakitan itu tidak cuma teriak-teriak, ada tekniknya begitu ya. Juga diajari cara mengejan yang efektif. Nah ya, jadi penting itu kelas prenatal atau kelas ibu hamil. Silakan diikuti ya para bunda ya. Di puskesmas, di desa sekalipun ada itu. Jangan disangka, oh iya dokter kan di kota itu ada kelas prenatal. Enggak. Di puskesmas pun ada kelas ibu hamil ya, kelas prenatal. Silakan ya. Jadi sekali lagi dimulai dari kehamilan, kemudian sudah diedukasi mengenai bagaimana nanti proses persalinan, dan juga bagaimana nantinya memberikan ASI eksklusif, merawat bayi yang baik dan benar ya. Penting banget ya, silakan ya untuk mengikuti kelas prenatal. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tips yang kelima para bunda, yaitu support system. Dari siapa? Tentunya dari orang terdekat kita. Dari suami, dari keluarga, mungkin dari teman, silakan saja. Yang jelas support system yang kondusif, yang selalu menyemangati kepada bunda. Jadi jangan belum apa-apa gini, mas percuma kamu ini nanti paling-paling juga nggak kuat, badanmu lemah gitu. Udah daripada coba-coba operasi aja. Nggak seperti itu. Sebagai suami yang baik, bunda hebat, bunda pasti mampu. Saya siap mendampingi. Ya, suami siaga, siap antar dan jaga ya. Support system itu sangat penting sekali. Nah, para bunda, selain 5 tips dan trik yang sudah saya kemukakan tadi, yang tidak kalah pentingnya adanya juga tambahan-tambahan mungkin para bunda pernah dengar seperti dilakukan pijat perineum agar perineumnya elastis. Kemudian ada juga cara-cara menggunakan apa? Bola apa? Jimbol itu ya, tahu ya. Jadi seperti bola untuk persalinan, itu pun akan bisa membuat posisi bayi bagus dan otot-otot dasar panggul kita lebih lentur ya. Itu pun penting dan boleh dilakukan, boleh dipakai. Nah, itu tadi tips dan triknya. Nah, sekarang yang hal sederhana yang perlu saya ingat ya, supaya para bunda tidak lupa atau apa biar paham betul, yang disebut tanda-tanda persalinan normal itu bagaimana? Ya, tanda-tandanya nih, kapan saya harus berangkat ke rumah sakit? Karena sering baru senep atau mules sedikit perutnya udah berangkat, ternyata belum ada pembukaan, belum ada bloody show, pulang lagi. Apalagi mohon maaf di era BPJS ini kan kalau belum masuk dalam fase persalinan nggak boleh terus ngapain lama-lama di rumah sakit gitu ya. Jadi sekali lagi tanda-tanda persalinan para bunda harus tahu. Yang pertama, adanya kontraksi atau his ya, kontraksi yang teratur. Yang teratur tentunya dalam 10 menit bisa 3-4 kali, lamanya 30 detik. Itu kontraksi yang teratur. Jadi kalau sakitnya di subuh pagi hari, sakit lagi maghrib, belum ya. Jadi 10 menit bisa 3-4 kali. Itu kontraksi yang teratur. Yang kedua, tanda-tanda persalinan adanya bloody show, mengeluarkan darah lendir. Jadi bukan sekedar kayak keputihan, juga bukan kayak darah haid, tapi darah berwarna mungkin pink atau merah bercampur lendir, agak mulur begitu. Itu tanda-tandanya juga. Yang ketiga yang tidak kalah penting, kalau tadi saya katakan kontraksi kan pasti ibunya merasa kesakitan atau sakit seperti perutnya keras seperti papan dan disertai sakit. Yang ketiga ini para bunda, kalaupun tidak sakit sama sekali perutnya, tapi mengeluarkan cairan ketuban, segera berangkat ya. Jadi walaupun tidak sakit, kalau ketubannya sudah pecah atau merembes atau bocor, berangkat. Karena ini termasuk salah satu kriteria kegawat daruratan obstetrik. Tapi bukan berarti kalau waduh ketuban pecah, periksa dalam masih buka satu, berarti operasi dokter. Tidak ya. Ada jeda waktu kita menunggu 12 jam. Diberikan antibiotik pencegahan profilaksis, kemudian masih ada celah ditunggu 12 jam. Dan kalaupun itu belum masuk fase persalinan, masih ada celah untuk bisa dilakukan induksi persalinan. Jadi tidak tiba-tiba kalau orang Jawa mengatakan ujuk-ujuk ya, ketuban pecah langsung disiapkan kamar operasi, langsung dioperasi, bukan ya para bunda ya. Sekali lagi, ketuban pecah kalau langsung pecah itu memang harus segera berangkat ke fasilitas kesehatan, betul. Tapi bukan berarti berangkat untuk dioperasi. Ya, sekali lagi, paham ya? Jadi sekali lagi, tanda-tanda persalinan sudah saya sebutkan 3 tadi, kontraksi yang teratur,
bloody show, dan ketuban. Kalau itu sudah terpenuhi, silakan Anda berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat di mana Anda memutuskan akan melahirkan di situ. Oke, jadi sekali lagi, para bunda yang beberapa waktu yang lalu kita termasuk di dalam golongan pejuang garis 2, sekarang di dalam golongan pejuang persalinan normal. Salam sehat para bunda, jangan galau, setiap kita wanita diberi keistimewaan oleh Tuhan, pasti bisa. Tapi sekali lagi nanti di tayangan yang akan datang akan saya bahas. Memang ada bunda yang boleh atau bisa melahirkan normal, tapi memang ada kontraindikasi yang mengharuskan harus operasi. Itu pun para bunda nanti harus paham, nggak boleh bonek ya. Katanya dokter Puan itu pokoknya kita pejuang persalinan normal. Betul, tapi ada kondisi-kondisi tertentu, istilahnya term and condition, yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal. Nanti kita bahas dalam edisi Ngobrol Sehat berikutnya. Oke, kalau Anda rasa ada manfaatnya tayangan ini, silakan like, comment, subscribe, silakan share kepada siapapun yang memerlukan. Salam sehat.